Halo, dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast kami di season 1, di season kedua, namanya adalah Podcast Ngotak ya. Nah sekarang masuk ke season yang ketiga, kita ganti nama nih. Nanti mungkin udah ada yang tahu kalau namanya berubah menjadi Stepping Up. Wah, maknanya apa ya? Maknanya adalah stepping up itu kan ibarat kita melangkah ya. Jadi melalui podcast ini gua, Raka, dan nanti ada co-host yang baru. Wah. Mengibaratkan podcast ini adalah langkah kami untuk terus melangkah, dan mungkin teman-teman yang lagi dengerin untuk bisa mendapatkan impact-nya juga, dapat insight-nya juga, supaya kita bisa sama-sama melangkah menuju arah yang lebih baik. Wah, keren banget nih. Filosofinya ya keren banget ya. Nah, buat season ketiga ini khusus buat gua ditemenin sama co-host baru. Ada beberapa sih kemungkinan. Nah, tapi yang bakal gua kenalin sekarang ada salah satunya. Namanya adalah Nada Meita. Halo semua, gue Nada. Kalau kalian pernah dengar podcastnya Fatur yang satu dulu, lagi, iya. Yang Our Lifetime Backstory namanya. Ya, gue dulu di situ jadi ngobrol bareng sama Fatur. Kali ini gue diundang jadi co-host. Terima kasih Fatur sudah mengundangku. Oke, nah beberapa episode ke depan ada yang gue ditemenin sama Nada gitu ya. Jadi kenalin suaranya dan semoga kita bisa banyak memberikan insight baru di season ketiga ini. Amin. Nah, buat episode kali ini gua ngajak ngobrol sama orang-orang banyak dong kesannya. Satu doang Pak. Sorry, satu nih kayaknya nih. Ya, sama orang yang istilahnya apa ya, Nat? Ya, punya expertise di bidangnya lah ya. Betul. Kayak dia udah berpengalaman lah di bidang ini gitu. Nah, yang mau kita angkat topik kali ini adalah berkaitan dengan melamar pekerjaan. Nah, ini kan topik yang hangat banget ya kalau buat umuran-umuran kita gitu. Betul. Entah yang udah punya kerja atau yang lagi nyari kerja. Betul, gitu kan, pasti seputar ini tuh topik-topik yang selalu dibicarakan, dan kita harus improve terus juga nggak sih supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kelak gitu. Nah, biasanya nih Tur, kalau udah mendekati Lebaran atau abis Lebaran nih banyak nih yang resign. Dan mau kan mereka udah terima THR tuh. Iya. Nah, THR iya, kayak mereka mau mengembangkan diri di tempat lain. Nah, apa sih yang mereka harus siapin gitu? Benar. Jadi permasalahan ngelamar kerja ini khususnya adalah kita coba spesifikin ke arah nggak diterima kerja. Nah, banyaknya orang-orang yang nggak diterima kerja itu karena gagal di beberapa tahap gitu. Kan tahap penerimaan kerja itu kalau nggak salah ya, nanti dibenerin nih sama narsumnya kita, ada tahap screening sama ada tahap interview gitu. Betul. Nah, kalau lu lolos tahap screening, mungkin lu nggak lolos tahap interview, atau bisa jadi lu nggak lolos di tahap yang pertama yaitu screening. Nah, itu yang paling common banget ya soal nggak lolos lamar kerja ini. Nah, sebenarnya yang dicari perusahaan tuh kayak gimana sih gitu, supaya mungkin nanti setelah denger episode ini teman-teman yang ngedengerin bisa merasa kebantu kali ya. Dan ditambah kita yang ada di sini pun makin pinter lagi gitu. Betul. Supaya sebenarnya gimana ya cara-cara kita supaya kalau ngelamar kerja nih bisa tepat banget dan peluang diterimanya bisa jauh lebih gede. Iya. Ini nggak pasti diterima ya. Iya betul. Karena segimanapun kita udah ngerasa gue udah ngelakuin yang best of the best nih. Kayak ada aja tuh faktor yang nggak bisa bikin kita masuk ke perusahaan itu gitu. Oke. Nah, obrolan ini bakal kita bagi jadi 2 part ya. Yang pertama tahap persiapan, meliputi nanti pembuatan CV atau pokoknya tahap-tahap screening lah. Dan nanti tahap yang kedua kita bakal fokus ngomongin tentang interview. Oke. Tanpa basa-basi lagi, kita coba kenalin deh teman ngobrol, narasumber yang cukup punya nama. Asik. Punya nama kan? Punya dong. Oke, namanya Ajeng. Halo, kenalin gue Ajeng. Ajeng apa nih?
Nama lengkap nih ya. Iya. Ajeng Rahmawati Dewi. Oke. Kalau mau search di LinkedIn boleh guys. Oh iya. Langsung dicari diminta pertemanan ke Ajeng, siapa tahu nanti dipanggil lewat LinkedIn sama Ajeng. Benar. Boleh. Nah, Ajeng ini adalah seorang apa sebutannya Ajeng? HR? Atau HR. Iya, HR sih. Oke. Lebih ke HR ya. Gitu. Oke. HR di salah satu perusahaan apa ya istilahnya? Kita bilang tech company aja kali ya. Oke, tech company ya. Oke. Nah, berarti cocok banget nih ya ngomongin soal pekerjaan ke HR-nya langsung yang apa ya notabene tahu banget gitu potensi-potensi terbaik untuk masuk ke perusahaannya itu seperti apa. Oke, kita mulai dari tahap yang pertama dulu ya, yaitu tahap persiapan. Nah, dari proses persiapan ini yang harus kita lakuin tuh apa sih, Jeng? Apakah harus bikin CV dulu atau perbanyak portfolio atau banyakin pengalaman kerja? Atau ada hal-hal lain yang sebenarnya lebih penting gitu untuk kita siapin sebelum kita ngelamar kerja? Gimana tuh menurut lu, Jeng? Oke. Kalau pertama sih menurut gue sebelum kita ke CV ataupun ke personal branding, mungkin yang lebih tepat adalah untuk kenalin diri kalian sendiri dulu sih. I mean kayak sebelum kita buat CV itu kan isinya lumayan kompleks ya. Nggak cuma kalian put foto ataupun experience kalian secara general doang, tapi kalian juga di CV menuliskan apa yang kalian bisa dan apa yang kalian nggak bisa. Dan untuk hal itu kalian butuh mengenal diri kalian dulu gitu. Jadi kayak potensi gue sebenarnya apa ya. Terus pekerjaan yang cocok dengan potensi yang gue punya apa. Jadi ibaratnya kalau kita bisa analogiin, cari kerja itu kayak kita mau pergi ke suatu tempat. Jadi lu harus udah ada planningnya dulu. Nggak bisa lo tiba-tiba ya udah deh gue mau pergi aja. Kalau kayak gitu kan itu nggak akan sampai-sampai ya. Kalau kita nggak punya planning yang jelas. Analoginya gitu sih sederhananya menurut gue. Terus setelah udah punya planning, baru deh di situ kita buat. Kalau gue bikinnya kayak mind map gitu, poin apa aja yang mau gue quote unquote jual di CV gue, gitu. Oke, berarti kalau udah, maksudnya apa ya? Tahap pertama kali yang harus kita lakuin sebenarnya bukan bikin CV dulu ya, Bukan. tapi lebih ke apa ya? Bangun self awareness kali ya. Yap, Kita kenalin diri kita, potensi terbaik punya diri kita tuh apa sih? Terus mungkin kalaupun kelemahan apa yang kita punya, maksudnya yang harus kita sadarin supaya pas banget nih kita ngelamar kerja di situ. Oh kayaknya gue nggak cocok karena gue punya kelemahan ini dan sebagainya gitu ya. Karena ada beberapa kandidat ya, kalau misalnya kita interview gitu, gue sering baca sih kayak ketika ditanya kelemahan, mereka tuh bingung. Betul. Nah, benar. Kayak kelemahan gue apa ya gitu. Padahal tuh harusnya dengan kelemahan itu kita punya strategi-strategi yang bisa justru bikin kita maju gitu. Iya. Nah mungkin dari situ ya tadi yang Ajeng bilang, kenapa kita harus ngenalin diri kita sendiri dulu gitu. Benar. Ditambah ketika udah mengenal diri sendiri akan lebih mudah juga nggak sih bikin CV-nya? Betul banget gitu. Karena sebenarnya gini tuh Renat, kalau CV itu kan cuma template ya ibaratnya kayak kalau lo mau bikin CV lu gampang tinggal lu googling aja CV yang oke seperti apa. Itu di Google lu bakal ketemu banyak. Benar. Template-nya dari mulai wording sampai ke bentuknya itu bakal ketemu gitu. Yang susah adalah gimana caranya kita mengisi konten-konten yang ada di template tersebut dengan hal-hal yang realistis ada di dalam diri kita. Itu. That's why menurut gue yang paling penting pertama adalah kalian harus bangun self awareness dulu. Jangan sampai ketika CV kalian udah jadi, kalian gak bisa jelasin apa yang ada di CV kalian ketika interview. Benar. Sih. Ditambah kayak ini juga nggak sih? Kayak lu ngelamar di perusahaan A, tapi yang lu cantumin itu nggak cocok sebenarnya. Kayak nggak apa ya? Ya kemungkinan diterimanya juga pasti kecil dong. Yap, exactly, betul. Itu ngaruh juga. Mungkin bisa masuk juga nih ke jenis-jenis CV juga ya. Jadi ada beberapa company tuh benar kata lo tadi. Kadang kita kalau ngelamar ke company A, HRD atau manajemennya itu dia lebih prefer CV yang bentuknya let's say resume atau CV yang lebih formal ya. Kayak kita mau ngelamar beasiswa gitu. Ada juga company yang prefer CV yang kreatif ataupun CV yang memang mengharuskan lo pakai foto, pakai desain yang atraktif gitu. Jadi ya itu tadi pentingnya self awareness dan juga lu tahu goals lu mau ngelamar kemana, baru deh dari situ lu bisa mulai prepare untuk siapkan CV maupun
hal-hal yang related ke personal branding lo. Oke, berarti hal-hal lain kalau misalkan kita udah ngeh banget nih apa yang harus kita tuliskan di CV, terus kita juga udah tahu banget kita nih kayak gimana orangnya, tinggal ini kalian, maksudnya bangun juga tahap-tahap yang lain kayak misalkan bikin portfolio, itu kan penting banget juga tuh ya. Terus betul. sama pengalaman kerja mungkin atau apa namanya magang gitu kali ya kalau buat yang fresh grade. Nah, fresh grade ini sih yang akhirnya kita bingung gitu ya. Maksudnya kayak kenapa sih kita menemukan bahwa kok fresh grade jarang dilirik gitu. Sebenarnya apa yang harus si fresh grade lakukan gitu supaya sekali ngirim beberapa kali ya, kita nggak bisa bilang sekali, beberapa kali ngirim CV dan dia langsung diterima kerja. Nah, apa sih yang harus si fresh grade lakukan gitu? Soalnya kalau kita lihat lowongan tuh Banyak. dicari fresh grade, misal apa dicari posisi ini, salah satu ketentuannya adalah fresh grade tapi ada pengalaman kerja. Nah itu kadang-kadang kan suka nggak make sense ya. Walaupun sekarang gue tahu maksudnya apa ya, kalau fresh grade kan nggak mungkin lu punya pengalaman kerja yang banyak kan. Betul, tapi betul. bisa diganti dengan pengalaman organisasi atau magang. Bener gak sih? Betul. Jadi sebenarnya yang bikin tricky dari fresh grad adalah gue menemukan beberapa kali case ya. Sekarang ini pekerjaan itu jadi salah satu identitas diri juga gitu. Jadi nggak sedikit fresh grad yang sebenarnya itu bisa keterima di beberapa perusahaan, tapi itu tadi dia belum aware sama apa kemampuannya, apa kelemahannya, dan apa tujuannya. So let's say analogi lagi ya, kita punya modal 100 juta, tapi kita pengen buka mall, itu kan gak make sense ya, gitu. Nah, tapi kalau kita punya modal 100 juta, kita pengen buka franchise, itu kan udah pasti bisa gitu. Benar. Nah, kebanyakan itu yang dilakukan oleh fresh grad sekarang, kalau yang gue lihat ya di market, gitu. Banyak fresh grad yang sebenarnya dia itu bisa untuk keterima di beberapa perusahaan yang cukup potensial juga, tapi mereka itu mengincar yang memang saingannya itu harus yang udah punya experience, gitu. Jadi itu sebenarnya yang menutup ibaratnya jalan mereka untuk mendapat pekerjaan. Quotes unquote sebenarnya itu make sense juga buat mereka yang udah punya pengalaman banyak. Tapi mungkin mindset yang perlu digarisbawahi as a fresh grad, mungkin gue ngambilnya dari beberapa pengalaman temen gue dan pengalaman gue ketika fresh grad, apalagi di kampus gue dulu nggak ada magang-magangan. Jadi sebagai fresh grad biasanya apa ya, yang harus ditanemin itu adalah growth mindset, ataupun lu tuh berpikir bahwa sekecil apapun chance-nya, selama masih ada chance ini ya diambil dulu, dicoba dulu. Karena sepintar apapun kita ketika kuliah, seberpengalaman apapun kita ketika magang, itu akan beda ketika kita masuk dunia kerja yang real. Benar. Gitu. Jadi jangan sampai karena kita ngerasa udah pintar, ataupun oh iya gue udah punya cukup pengalaman, terus jadi kita nggak mau coba chance yang kecil yang padahal kemungkinan kita buat masuknya lebih gede. Atau ya singkatnya being realistic lah gitu. Sebenarnya hal-hal itu yang bikin apa ya, ibaratnya banyak juga dari fresh grad kesulitan untuk masuk ke dunia kerja. Nah, gitu. Oke. Ini menarik banget nih. Karena gue pernah baca bukunya Sapiens. Di situ dibilang kalau misalkan tipikalnya manusia tuh, khususnya Homo sapiens ya kita, itu seringkali nggak sadar diri dan melakukan lompatan yang terlalu tinggi, terlalu jauh. Padahal yang sebenarnya kita tuh harusnya bertahap. Gitu sih ya. Yap, kayaknya memang udah dari sananya gitu. Bener. Ya kita. Tapi tetap ya harus dibangun awareness tadi. Kalau misalkan lu fresh grade, ada kemungkinan untuk dapat kerja di tempat yang lu mau. Betul. Tapi ada kemungkinan besar lu diterima di tempat-tempat yang potensial tadi ya. Yap. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita agak fokus ke CV kali ya, karena mungkin pertanyaan mengenai self awareness ini ya lu sendiri yang pastinya harus tahu gitu, bukan urusan kami juga gitu ya. Kami pun punya masalah sendiri soal self awareness ini. Betul. Nah, sekarang coba kita fokus ke arah CV dari sudut pandang HR tuh mandang CV yang bagus tuh kayak gimana? Soalnya CV ini ibaratkan kayak jalan masuk. Jalan masuk. Lu dilihatnya ya lewat CV gitu. Yeah. First impression ya. Benar. Nah, common pitfalls dalam pembuatan CV, Jeng. Karena gue banyak banget tahu sebenarnya
common pitfalls tuh kayak lu salah tapi sebenarnya lu nggak tahu kalau itu salah. Kayak menurut gue nih udah bener gitu. Tapi ternyata HR ngelihatnya enggak, lu tuh belum oke CV-nya. Nah, menurut lu gimana nih? Mungkin dari yang paling umum dulu kali ya. Kayak dari desainnya. Gimana Jeng? CV yang bagus desainnya menurut lu? CV yang bagus desainnya yang pasti nggak bikin, ya yang pasti kalian enak ngelihatnya. Jadi dari secara komposisi nggak terlihat penuh, tapi juga nggak terlalu kosong. Ini kalau untuk yang kreatif CV ya gitu. Yang kayak ada desain-desain segala macam. Kalian itu nunjukin poin yang perlu kita tahu bahwa kreativitas itu nggak harus selalu rame gitu. Jadi kadang kalian bisa kelihatan kreatif juga dengan membuat CV yang simple tapi tetap terlihat menarik. Itu satu. Terus yang kedua, menurut gue other than kayak komposisi ataupun desain, yang paling penting dari CV adalah kontennya atau isinya gitu. Dan itu common pitfalls banget bagi hampir semua kandidat yang gue temuin. Karena gini, kadang itu tadi self awareness itu bikin kita agak keliru ketika bikin CV karena ada hal-hal kayak yang lo lupa cantumin. Let's say banyak banget masih kandidat yang typo nulis emailnya, typo nulis nomor telepon, terus bahkan ada red flags terbesar adalah dia menuliskan apa yang sebenarnya ketika dites ternyata dia nggak bisa. Gitu. Karena dia pasti mikir first screeningnya adalah di CV gitu. Which is itu ya kalau CV-nya interesting dia pasti akan dipanggil. Tapi ketika dipanggil ternyata apa yang ditulis nggak sesuai CV, itu kan akan jadi red flags gitu sih. Benar. Makanya orang-orang bilang kalau nulis CV tuh ya harus jujur. Gitu. Karena ya siapa tahu lo dipanggil ternyata lo bohong. Lo jadi gelagapan sendiri gitu kan. Betul. Malah jadi bumerang buat lo gitu ya. PR tuh kalau gue udah nulis jujur aja tuh kayak udah deg-degan banget gitu. Apalagi gue nulis gak jujur ya. Bener. Oke. Berarti untuk masalah ini disesuaikan lagi sama role yang pengen lu apply kali ya? Yes, betul. Harus banget sesuai dengan role yang kita apply. Oke, kayak misalkan kalau gua sebagai guru gitu, kayaknya nggak perlu CV yang kreatif kali ya. Yang penting kontennya gitu. Lu punya pencapaian apa, punya pengalaman ngajar di mana dan sebagainya, dan itu bisa tersampaikan dengan baik dengan layout yang bagus gitu ya, yang mudah dilihat, yang enak dilihat. Yes, gitu ya, Jeng, ya? betul. Mungkin gue sampein common layout yang dilihat sama HR lebih enak gitu ya. Ini kayaknya udah pada tahu juga ini common. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau bisa CV-nya lolos screening, layoutnya kayak gini sih, lebih simpel. Di paling atas itu biasakan itu jadi current position kalian gitu. Karena yang orang-orang pengen tahu biasanya sebelum ke background itu sekarang kalian kerja sebagai apa. Atau pekerjaan atau role terakhir kalian. Nah, itu baru berurutan sampai ke experience kalian yang dulu-dulu gitu. Karena kalau lihatnya dari yang dulu, itu kan pasti dari secara career development dan kemampuan kalian itu, kalau experience kalian di awal itu achievementnya masih dikit ya gitu. Itu juga salah satu yang bisa nge-attract HR sih, caranya kayak gitu. Jadi kalian tulis dulu yang paling current, karena itu banyak banget pasti achievement kalian, karena kalian pasti improve. Nah, baru ke experience yang lama. Oke. Gitu. Terus misalnya kita lanjut tuh. Tadi kan udah kayak main position ya kita ya ditulisin. Terus turun sedikit ke arah foto. Nah, foto yang sebenarnya bagus tuh gimana sih, Jeng? Kadang-kadang gue lihat tuh banyak di LinkedIn ada pakai foto KTP gitu, atau misalkan sebenarnya kan profil LinkedIn tuh pribadi banget, tapi dia ada juga yang pakai foto keluarga, banyak kan gitu kan, padahal yang pengen dilihat mungkin dia ini family man gitu. Iya, tapi itu nunjukin karakter loh. Mungkin dia people person banget, jadi kayak dia memikirkan orang lain. Jadi dimasukin ke profilnya. Nah, coba gitu kalau kan. menurut sepengalaman lu, Jeng, maksudnya foto yang bagus tuh apakah yang harus kelihatan profesional kah atau harus senyum kah gitu? Foto yang bagus itu lagi-lagi yang ya terlihat jujur lah, apa adanya juga gitu. High definition bukan berarti kalian pakai filter yang berlebihan ya. Karena LinkedIn itu ibaratnya apa ya, versi virtual kalian aja gitu. Jadi jangan sampai
kalian demi branding mengubah terlalu banyak gitu tentang diri kalian di postingan LinkedIn itu. Gitu, terutama di foto. Kalau bisa sih, kalau sekarang sih memang nggak yang wajib terlalu formal, apalagi kayak foto KTP, karena takutnya kalian jadi kelihatan karakternya terkesan kaku gitu. Boleh fotonya santai aja, masih sopan, yang penting nggak usah pakai gaya-gayaan atau selfie ya. Jadi tetap semi formal gitulah. Oke. Nah terus nih yang lanjut ke bagian selanjutnya yang mungkin orang-orang banyak bingung isinya. Betul. Yaitu betul. about me. Harus ditulis apa Iya, gitu ya? Bener. Kayak apakah nama, apakah tanggal lahir gitu. Atau keunggulan, tapi kok kayaknya gue pede banget kalau menunjukkan keunggulan diri. Nah itu tuh gimana sih, Jeng? Yang tepat ya, maksudnya supaya kita tuh tetap ngejual, tapi nggak kayak too much gitu, nggak berlebihan gitu ya. Ini lumayan susah sih pertanyaannya. Maksudnya gini, ketika gue fresh grad pun gue nggak tahu ngisi about me itu apa, karena ya apa sih yang mau gue jual, masa pengalaman organisasi, kan nggak apple to apple juga dengan professional experience gitu. Tapi lagi-lagi kuncinya satu tadi, self awareness kalian, kayak yang mengenal diri kalian tuh kalian sendiri, sejujur apa kalian bisa ngedescribe tentang diri kalian tapi tetap bisa ngejual gitu. Karena kan sebenarnya about me itu part of quote unquote gue nyebutnya ngejual diri ya ke calon company gitu. Biasanya ya yang pengen orang-orang tahu di about me itu adalah dari sisi kalian itu passionnya kemana, goalsnya apa. Kalau misalnya emang kalian nggak cukup narsis untuk mendescribe kelebihan, mungkin kalian bisa describe kayak passion lo kemana gitu, ataupun goals lo ke depannya gimana. Jadi orang-orang nih yang ngelihat about me itu bisa memposisikan kira-kira posisi apa nih yang cocok untuk orang ini gitu, terutama dari sisi HR gitu sih. Dan by the way, passion ini bukan hobi ya guys. Bukan ya. Soalnya kalau di Ikigai itu kalau hobi itu cuma sebatas what you love gitu, apa yang lu suka doang gitu. Nah kalau passion nih ada tambahannya lagi, yaitu what you are good at gitu. Jadi selain lu suka, lu juga jago di situ. Dan berarti itu harus kelihatan impactnya ya, harus kelihatan hasilnya gitu kalau passion. Benar. Maksudnya kalau hobi tuh kayak misalnya nih gue hobi nonton dan itu tidak berimpact apa-apa gitu. Betul. Gitu, kayak, ke personality juga iya, gitu, makanya ke pekerjaan gitu. Makanya kayak gitu. Benar. Oke, dan berarti about me ini mungkin lebih ke ini kali ya. Lu harus nyeritain personal lu gimana gitu, kayak karakteristik lu gimana, bukan kayak pertanyaan tadi ya, bukan kayak lu lahir di mana, gitu ya. Mifa gitu kan ya. Itu common mistakes juga yang biasa dilakukan kandidat sih. Biasanya kayak di first screening interview dilakukan HR, ketika HR bilang, coba dong saya mau tahu sedikit tentang diri kamu, apa yang bisa kamu share? Mostly orang-orang itu jawabnya, saya Ajeng, saya anak pertama lahir di Bogor, which is itu kita nggak perlu tahu karena itu udah ada di CV kalian gitu. Betul. Yang pengen kita tahu sebenarnya hal-hal yang belum kalian tuliskan di CV gitu. Oke, itu nanti kita bahas di bagian interview. Itu sih benar-benar kaitannya ya. Akan lebih seru lagi nih. Nah sekarang kita ke bagian selanjutnya nih, yaitu riwayat pendidikan. Nah kalau yang gue tahu ya Ajeng, ntar lu coba benerin. Yang common pitfallsnya itu orang banyak nulis riwayat pendidikan dari SD. Bahkan ada yang dari TK. Yang padahal yang gue tahu yang benar adalah ya ini yang apa ya, yang paling dekat gitu loh. Kalau misalkan kuliah ya kuliah lu aja, benar gak sih? Nah sekalian gue mau nanya nih Jeng, kalau misalnya kita udah kerja bertahun-tahun gitu ya, nah apakah si riwayat pendidikan ini masih harus dicantumkan di CV gitu, atau nggak usah? Karena kan kita udah punya pengalaman kerja itu kan. Bener-bener. Yang pertama tadi yang Fatur tanya ya, iya itu banyak banget sih yang nyantumin kayak lu SD di mana, SMP di mana. Itu kayak acara jalinan kasih ya. Kayak berharap tuh HRD ternyata satu sekolah sama lu dulunya gitu. Itu sebenarnya nggak gitu penting, karena yang related bener tadi yang kalian bilang itu ya maksimal banget sampai SMA lah. Karena biasanya kan kadang ada yang cross function ya, dari SMA misal IPA terus kuliahnya IPS, itu nggak apa-apa. Itu bisa diceritain. Yes, gitu betul. Ya. Ada tujuannya kalau lu menyantumin itu. Bener gitu. Jadi itu kayak ada backgroundnya lah. Let's say, kok kamu bisa ambil HI padahal kamu kuliahnya IPA loh. Kenapa nggak ngambil kedokteran lalala gitu. Itu kan akan jadi cerita yang seru ketika interview ya. Dan
HRD bisa ngelihat potensi lu di situ bahwa kayak oh nih orang adaptif juga ya walaupun backgroundnya IPA dia bisa catch up dengan HI yang jauh banget dari IPA gitu. Itu bisa jadi bergaining power kalian juga gitu. Tapi ya maksimal sampai SMA aja gitu. Kalau SMP SD itu nggak perlu dicantumin guys. Kayak kalian buang-buang space aja di CV kalian. Mending kalian isi dengan hal-hal yang lebih informatif, pencapaiannya. Lebih informatif, lebih menjual gitu dibanding kayak sekolah. Terus pertanyaan Nada tadi, kalau kita udah punya pengalaman kerja banyak, perlu gak sih cantumin background? Betul. Menurut gue buat beberapa posisi perlu, terutama yang teknikal ya. Kayak contoh software engineering, betul. terus finance, data science juga kali ya. Betul, finance, data, terus yang teknikal lagi apa ya? Ya hal-hal yang memang kayak ibaratnya, let's say background gue bahasa Inggris, tiba-tiba gue mau jadi orang finance, itu kan agak susah ya. Walaupun ibaratnya gue punya sertifikasi pelatihan dan lain-lain, tapi akan lebih menjual orang yang memang backgroundnya accounting. Betul. Kayak gitu sih. Hal-hal yang memang pekerjaan teknikal yang menjurus banget itu better tetap dicantumin dari sisi pengalaman pendidikannya. Gitu. Oke. Lanjut lagi deh berarti ke pengalaman kerja. Nah, yang pernah gue tahu adalah sebenarnya yang harus ditulisin itu nggak cuma kita kerja di mana, betul. Tapi semacam apa ya? Summary. Ya, dan bukan cuma role kita. Misalkan Nada pernah kerja di mana Nad? di startup ya di startup sebagai apa gitu role-nya ya. Gue bingung. Gue mau nyebut apa nggak diizinin ya udahlah gitu ya. Nah, tapi yang sebenarnya yang gue tahu adalah harusnya tuh lu nyantumin juga pencapaian lu di role itu. Misalkan yang marketing deh. Gue pernah ngejual produk A sampai 1.000 piece. Nah gitu misalnya. Yang itu udah ngelewatin standar banget. Standarnya misalnya 100. Nah tapi kalau misalnya kayak gitu ya, gue nggak tahu ya Jang. Kalau misalnya kayak gitu, gimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa dihitung dengan angka? Ya kayak pekerjaan gue dan lo sekarang gitu loh, Tur. Kayak kita kan nggak menjual gitu kan, kayak gitu. Kalau gue waktu itu pernah nyantuminnya kayak gini. Gue kan guru ya. Ya nggak usah disebut di mana. Tapi gue pernah nyantuminnya tuh kayak gini. Bersama tim berhasil meningkatkan nilai rata-rata UN tertinggi ke-5 sekota Depok misalnya gitu. Nah waktu itu gue contoh pencapaiannya kayak gitu yang gue tulis. Nah mungkin dari Ajeng punya pengalaman-pengalaman lain yang bisa di-share. Salah satu role yang nggak bisa diukur pakai numbers ya, itu kayak creative designer, content writer, itu kan nggak bisa ya kayak. Betul. Ya lu misalnya mau pamer gue nulis konten 10 sehari, doesn't make sense karena penilaian pekerjaan mereka itu dari quality ya, bukan quantity gitu. So triknya adalah dengan kalian tambahin attachment di CV yaitu portfolio. Gitu. Jadi kalau memang nggak bisa di quantify pakai number, jangan maksain. Karena gue juga beberapa ngeliat di CV orang, mereka kayak maksain gitu. Let's say dia content creator as in kayak copywriter ataupun graphic designer gitu. Mereka kayak bilang, iya gue nge-handle sekian request sehari. Which sebenarnya angka itu nggak begitu penting karena yang penting adalah quality-nya. Karena kan kalau di bidang konten yang ngejual itu isinya ya, bukan jumlahnya gitu. Oke, berarti yang harus digarisbawahi adalah yang harus dicantumin nggak cuma melulu seputar kuantitas, tapi kualitasnya juga. Betul. Dan salah satu cara buat munculin kualitas itu adalah menyantumkan portfolionya. Betul. Nah, Jang, terkait si portfolio ini, kalau misalnya nih di CV kita nyantumin link gitu ya. Kalau gue di CV gitu ya, maksudnya gue ngumpulin portfolio gue di satu link gitu. Apakah si HR bakal ngelihat gitu? Atau harus satu kesatuan dengan CV? Jadi misalnya ditaruh di bawah CV gitu loh portfolionya. Oh, ya jadi satu file gitu, Jeng. Ini beda-beda ya. Jadi ada beberapa HR yang mempercayakan screening CV kepada AI teknologi kayak applicant tracking system. Gitu, which is itu nge-curate secara otomatis. Dan sesempurna-sempurnanya teknologi yang dibuat manusia, pasti kan ada minusnya ya. Dan kadang itu bahkan bisa menghilangkan kandidat yang sebenarnya potensial karena let's say typo ataupun
tidak sesuai kriteria yang si AI itu mau gitu. Which is sebenarnya kalau sama manusia itu masih bisa ditoleransi. Nah, kalau HR yang masih open sama baca CV secara manual, kayak contoh gue pakai applicant tracking system tapi gue tidak percaya 100% sama dia karena dia robot gitu kan. Jadi untuk beberapa posisi yang memang pakai portfolio, gue akan baca satu-satu CV-nya. Terutama yang ada portfolio, dan itu gue akan buka linknya satu-satu karena menurut gue buka CV mereka aja nggak cukup karena itu tadi kerjaan mereka itu dilihatnya dari kualitas. Maka gue akan buka satu-satu, either itu link ataupun digabung sama CV-nya gitu. Jadi menurut gue dua hal itu nggak masalah selama itu tadi layoutingnya rapih ya. Gitu. Dan cara lu nyantumin link tuh misalnya tepat gitu loh, kayak nggak tiba-tiba udah selesai tiba-tiba ada link satu di bawah tanpa ada bridgingannya sama sekali gitu kali ya. Benar gitu. Kalau bisa sih penempatan linknya kalau di layout di deket-deket profile lu. Misalnya kayak ada kan di biodata itu ada kayak nomor handphone, email, LinkedIn profile. Kalau software engineering berarti dia di untuk portfolionya kan GitHub ya. Nah itu ada link GitHub di bawahnya. Nah kalau untuk kayak content creator ataupun si graphic designer itu bisa pakai Dribbble. Atau misalnya kalau penulis, copywriter dan lain-lain bisa pakai blogspotnya dia, kayak gitu sih. Nah terus ke bagian terakhir nih, yaitu keahlian. Karena sering banget gue lihat banyak CV dia tuh pakai yang star gitu aja. Kayak misalnya starnya ada 5 terus rating. Keahlian gue adalah Microsoft Office. Terus bintangnya 4 dari 5 gitu. Gimana baiknya, apakah benar kayak gitu atau better diganti? Aduh, gue takut judging nih kalau bahas ini. Karena jujur ini paling sering dibahas ya. Orang tuh sering banget nyantumin di CV pakai bulat. Which is itu tidak mendescribe sama sekali kemampuan lu di skill set itu gitu. Jadi usahakan untuk sekarang jangan pakai itu lagi ya guys di CV karena jujur itu gambling banget. Kayak bintang rating itu hanya berlaku di aplikasi ojek online menurut gue. dan itu pun yang nilai jelas orang lain gitu. Betul. Kan. Ini yang nilai diri lu sendiri gitu, kayak wow kamu memberikan service ke diri kamu sendiri gitu. Menurut gue kayak it's better kalau misalnya kalian mau nyantumin skill set, misalnya kayak kemampuan dalam let's say interpersonal atau intrapersonal atau yang lebih nyata deh kayak Microsoft Office. Mending kalian describe aja, let's say ada skill set Microsoft Office. Kalian bisanya Word itu sampai mana? Boleh kalian detailin kayak dalam Microsoft Word saya bisa mengedit sampai apa, ataupun misalnya skill set Adobe Photoshop gitu. Saya bisanya sampai apa. Itu better di-explain karena kalau kalian kasih kayak lagi-lagi bintang atau bullets yang kayak berapa dari berapa, itu tuh skala menurut standarnya siapa gitu. Bisa jadi kan menurut kalian 7 ternyata dari HR tersebut malah 9 nih kemampuan kamu gitu. Bagus kalau gitu ya. Iya, kalau kayak gitu sih bagus ya. Takutnya nih kalian udah nulis 4 dari 5 ternyata menurut HR 1 gitu. Itu kan malah akan jadi blunder juga gitu kan. Sama ini enggak sih mending ditambahin sertifikat. Sertifikat juga ngaruh. Tapi sekarang itu yang bikin agak-agak tricky juga, banyak banget sertifikat yang didapatkan dengan kayak trainingnya itu sebenarnya tidak sedip itu, tapi penamaan sertifikatnya kayak seolah-olah wow banget. Iya, seolah-olah kalian expert. Karena di beberapa case gue ada nemuin juga, contoh digital marketing. Itu kan sekarang banyak banget pelatihannya. Betul. Mereka udah certified Google Ads segala macam. Betul. Tapi pas gue tanya, gue interview, ternyata mereka cuma baru bisa setup atau cuma bisa ngerunning doang gitu. Which is itu sebenarnya skill setnya tidak sama dengan apa yang disertified gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu, nih in case ya, kalau kepanjangan gitu Jeng didetailin, apa mending kita ya udah poin-poin aja gitu Jeng? Tapi nggak usah pakai rating gitu. Setuju, better poin-poin aja, nggak usah pakai rating. Itu akan pasti di-assess juga ketika kita interview kok. Oke. Jadi maksudnya ada banyak hal yang sebenarnya bisa dicantumin, tapi tergantung layoutingnya juga gitu ya. Betul. Dan tentunya dari CV itu bakal bakal ditanya juga, gitu kan di tahap interview.
untuk CV udah kelar ya, kita anggap Yes. udah kelar ya. Semoga kita bisa lebih pinter untuk Sekarang bikin CV. perbaiki CV-nya cepat-cepat biar dipanggil sama HR. Benar, Iya. dan bikin CV ini harusnya secara berkala ya. Benar gak sih? Bener, jangan sampai kalian kirim CV 2021 tapi CV terakhir kalian update 2018. Wow. Oke. Nah, sekarang yang berkaitan sama CV juga sih, soalnya ada poin-poinnya di sana. Ini udah disinggung sebelumnya, yaitu LinkedIn. Sepenting apa sih, Jeng? Gitu, karena teman-teman gua gitu kan, orang-orang terdekat kita juga mungkin banyak yang belum aware kalau ternyata LinkedIn tuh sepenting itu, dan mungkin ini bisa jadi jembatan buat kalian diterima kerja, atau bahkan lu nggak perlu nyari, HR-nya sendiri yang ngasih ke lu kerjaan. Yes. Ingat gak sih? Nah, terkait LinkedIn juga nih, kalau apakah kita harus menerima semua pertemanan yang masuk ke LinkedIn kita, atau kita pilah gitu, Jeng? Kayaknya ini nggak usah deh gitu. Iya. Kayak gitu, gimana, Jeng? Gimana ya? Waduh, pertanyaan ada tricky nih. Gue jawab yang fatur dulu ya. Gak usah jawab kayak nanti. Gue jawab yang fatur dulu nih. LinkedIn seberapa penting menurut gue ketika lu masuk ke dunia karir itu penting banget. Jujur gue juga baru aware ketika gue 2018 nyemplung ke startup dan nyemplung jadi HR. Itu gue baru tahu kalau ada platform namanya LinkedIn. Meanwhile, orang-orang di sekitar gue itu udah punya LinkedIn dari kuliah. Jadi LinkedIn-nya tuh isinya keren banget, kayak ibaratnya lu dulu punya pengalaman organisasi, itu lu bisa put di LinkedIn dan itu akan jadi sebuah personal branding yang bagus gitu. Betul. Dan gue jauh ketinggalan karena gue baru tahu ketika kerja. Ternyata HR itu atau recruiters itu sangat aktif guys di LinkedIn. Jadi penting banget untuk kalian yang baru masuk dunia kerja terutama untuk punya LinkedIn, perbanyak koneksi dan juga perbaiki profil kalian gitu. Oke, dan bener gak sih, maksudnya sepengalaman lu ada nggak apa namanya? Ada orang aplikan juga kok begini bahasanya. Maksudnya ada orang lah ya yang lu kasih kerjaan dari LinkedIn. Banyak banget jujur. ini mungkin kalau yang denger orang-orang tech atau orang-orang startup. Jadi gini, gue pernah ada fun story dari temen yang sekarang sekantor sama gue. Jadi dia posisinya software engineering. Dia itu sempat bilang ke gue gini, Jeng, kata teman-teman gue, lo itu sering banget ya nge-approach mereka di LinkedIn gitu. Most of them yang engineering itu kenal lo sama lu. Itu kenapa? Karena gue sebagai HR, gue itu paling percaya sama platform LinkedIn, jujur. Ini gue gak di-endorse ya, tapi kayak kandidat-kandidat yang menurut gue qualified dan itu terbukti dengan lulusnya dari probation, itu gue dapatnya dari LinkedIn instead of kayak mereka yang daftar gitu. Biasanya dilihat dari ya profilnya tadi sih, yang memang bener-bener kayak oh ini backgroundnya lumayan strong nih gitu. Oke. Berarti banyak ya kesempatan kalau misalkan kita aware sama LinkedIn ini dan memperbaiki profil LinkedIn kita, lu bisa dapat kesempatan gede untuk dikasih kerjaan gitu lah sama Betul. si HR ini. Atau bahkan kalau lu bagus banget di satu tempat, lu sering ngajak orang. Oke, ini lumayan menjebak. Jawabannya adalah sering. Gue beberapa kali juga menemukan kalau HR itu kan biasanya mereka nge-premiumin LinkedIn-nya dengan alasan kebutuhan untuk dapat unlimited search ya. Oke. Terus kedua, biar tahu juga nih siapa yang kepoin kita. Beberapa kali gue menemukan bahwa HR tempat lain yang employee-nya sempat gue ambil itu ngekepoin LinkedIn gue, karena itu case-nya banyak talent bagus di tempat mereka yang kena hijack juga gitu. Nah that's why LinkedIn itu penting banget. Dan itu tadi nih nyambung ke pertanyaan Nada, tergantung juga dengan siapa kalian berkoneksi. Kalau koneksi kalian banyak tapi nggak ada HR-nya sama sekali di koneksi kalian, ya LinkedIn kalian akan kayak ya nggak percuma banget, tapi kayak sosmed chance-nya biasa aja. betul, chance-nya akan lebih kecil buat kalian dapat kerja lewat LinkedIn I see. gitu. So make sure yang kalian connect, kalau kalian non HR gitu, connect lah ke HR, ke external recruiters yang dari agensi yang kayak gitu-gitu sih. Atau namanya kalau di LinkedIn tuh ada di jabatan-jabatan yang talent Acquisition, Nah itu. headhunter, Nah cari-cari deh yang kayak gitu. recruiters yang kayak gitu guys, itu bolehlah di connect.
Oke. Yuk, cari, yuk. Ayo. Bisa yuk. Oke. Nah, sekarang berkaitan sama sosmed. Karena menurut orang LinkedIn-nya juga, LinkedIn tuh namanya sosmed juga gitu. Sosmed tapi yang tujuannya lebih profesional. Nah, ini berkaitan sama sosmed juga, yaitu mungkin Instagram atau Twitter. Lu ngeliat juga nggak, Jim? Nah, kalau misalnya dilihat gitu ya, berarti apakah kita harus apa sih namanya kalau jaga image? Bener. Jaga image terus gitu. Apalagi lo tahu ya, lo pada tahu kan Twitter gue tuh tweet-tweetnya seperti apa gitu. Sama, bahkan Twitter gue. Nah, sebenarnya tuh Dilihat nih nggak ya? dilihat dan apa yang HR lihat gitu. Gue rasa itu sih yang bikin zaman sekarang itu banyak fake account ya. Bener. Karena Lo ada kan? aduh, karena jujur beberapa posisi itu penting ya sosmed ya. Jadi kadang gue personally melakukan pencarian di sosmed itu yang selain LinkedIn untuk bagian dari background check juga gitu. Terutama untuk posisi-posisi yang penting yang sekiranya dia butuh branding yang bener-bener oke. Let's say kayak gue mau hire manager, itu kan pasti gue harus pastiin bahwa dia tuh di sosial media juga terlihat memiliki wibawa lah ya. Nanti jadi ketika anak-anaknya nemuin sosial media dia nggak hilang respect gara-gara ngelihat updateannya gitu kan. Karena itu ngaruh loh secara nggak langsung gitu. Itu sih paling. Jadi ya tipsnya adalah kalau kalian nggak mau bikin second account ya diprotek sosmednya. Tapi better kalau misalkan ya sosmed lu juga apa namanya? Yang bener-bener aja sih yang di-post gitu. Dan udah ngebangun personal branding dari sosmed itu juga kan. Betul banget. Kayak misalkan lu Jeng, kalau tadi lu bilang marketing misalnya ya. Apply marketing berarti lu harus bisa sosialisasi sama orang dengan baik di sosmed lu juga gitu, dan bakal jadi pertimbangan juga kan. Benar banget gitu. Apalagi yang itu Fatur sebut tadi, posisi marketing itu kan berkaitannya dengan banyak hal ya. Secara branding gitu. Dia tuh bawa image perusahaan, apalagi yang sekarang lagi tren tuh kayak KOL. Betul. Bagi kalian yang apply posisi itu, pastiin banget sosial media kalian itu layak untuk di-review oleh HR. Oke. Itu penting banget juga tuh. Dan mulai beberapa waktu yang lalu gue juga berusaha untuk itu. tapi jujur ya, maksudnya kayak kan gue nih di Twitter kan beneran bahas ikatan cinta mulu kan. Iya sih, nah, kenapa akhirnya gue membangun itu ya? Karena gue mau personal branding yang ada di gue adalah reviewer. Betul. Kayak gitu. Makanya kenapa gue selalu tiap episode tuh seenggaknya satu tweet, karena gue mau orang-orang tuh lihat gue bahwa gue bisa mengekspresikan apa yang mau disampaikan si ikatan cinta ini gitu. Jadi bukan cuman sembarang tweet ya guys. Bener. Tapi cerita lu mirip juga sama gue, Nat. Gue kan hampir di semua sosmed, bahkan kayak IG ataupun tweet, lu juga kadang gue sering banget bahas kerjaan di situ ya. Betul. Sampai teman-teman kantor gue ngira gue adalah salah satu admin dari akun Twitter yang terkenal banget yang isinya HRD. Karena isi konten gue tuh dan gaya bahasa gue mirip katanya sama dia. Padahal menurut gue itu mungkin karena pertama kita satu role, betul. Kedua sumber bacaan kita sama, sumber referensi kita sama, jadi gaya bahasanya juga mirip. Tapi gue bukan adminnya ya guys. Oke. Berarti ada kemungkinan sosmed itu berpengaruh juga dan jadi bahan pertimbangan. Makanya dari sekarang kita ya sama-sama harus aware sama personal branding. Entah branding yang ada di kehidupan nyata ataupun di sosial media. Yes. Nah, itu tahap persiapan udah kita laluin ya semuanya gitu kan. Terus kita ini nih terakhir nih, yaitu tahap apply. Kan ini berkaitan sama applying for a job ya. Nah, apply yang tepat menurut lu, apakah kita by email atau di email tapi kita nyantumin profil LinkedIn-nya kita? Dan ada satu pertanyaan kayak gini. Biasanya orang yang ngelamar kerja itu dia kayak nebar jala. Artinya dia ngelamar ke berbagai tempat dengan harapan di antara tempat-tempat itu mungkin ada yang nyangkut gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Kalau untuk platformnya apa yang digunain buat apply itu tergantung dari job postingnya. Let's say kalau dia lu tahu job posting itu dari mana dan dia menyarankannya lewat apa,
ikutin aja yang dia saranin. Oke. Gitu. Kecuali memang lu ada referensi. Referensi ini sering orang salah artikan dengan orang dalam ya. Padahal itu beda gitu. Maksudnya kayak ya referensi benar orang dalam, tapi beliau-beliau ini hanya kayak ngasih tahu, ada lowongan lo di company gue, posisi ini mungkin cocok, coba lo apply gitu. Dan misalnya dia nyaranin via email, ya udah via email. Atau kalau dia ngasih linknya kayak lewat platform applicant tracking system, langsung apply juga lewat situ, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi infonya pastiin lengkap dan gak ada yang typo. Karena gue sering banget mau ngehubungin kandidat, nomornya nggak bisa dihubungin, emailnya typo. Terus gue harus gimana gitu, padahal ini potensial gitu kan. Benar. Sayang banget itu. Bener, dan dia kadang lupa nyantumin LinkedIn. Otomatis kalau dia di CV-nya itu kan pasti ada nama lengkap. Ya mau nggak mau gue cari via LinkedIn pakai nama lengkap. Jadi HR itu kalau nemu kandidat sebagus itu, dia akan se-effort itu juga guys buat menemukan kalian. I see. Gitu. Terus tadi nebar jala ya Tur ya. Bentar deh sebelum ke sana. Tapi kalau misalkan kita by email nih, soalnya ada beberapa kasus di mana nyantumin profil LinkedIn, tapi ya udah nyantumin doang tanpa ada body emailnya juga. Body email tuh harus diisi apa gitu? Apakah apa sih namanya yang cover letter? Atau kayak pakai kata-kata juga kayak yang terhormat, Bapak Ibu HR di tempat. Gitu. Perkenalkan saya ini ingin melamar pekerjaan sebagai A dan sebagainya, dan inilah profil LinkedIn saya gitu. Yang tricky juga ini, kadang ada orang main ngirim-ngirim email aja gitu kan, kayak seolah-olah akrab banget nih sama orang di perusahaan gitu, kayak kirim aja, tiba-tiba ada attachment kerjaan tanpa dongap. Tapi ada loh yang email gini, maaf Mbak, saya mau tanya di sini ada lowongan gak ya? Terus gue bingung kayak gue harus balas apa ya gitu. Nah, tapi yang penting itu sebenarnya nggak harus sepanjang cover letter. Yang penting kalian sampein kalian siapa, tujuan kalian apa nge-email gitu. Udah cukup, nggak usah yang kayak terlalu iya saya lulusan dari mana bla bla bla, nggak perlu, karena itu kalian udah attach juga di cover letter dan CV gitu. Yang penting ada bridgingannya lah ya. Iya. Kayak basa-basi gitu. Basa-basi, jangan tiba-tiba ngirim attachment lah. Ini mau ngapain gitu. Ya, dan ditambah subjeknya juga tepat gitu ya. Lu ngelamar sebagai role apa gitu ya. Betul, jangan tiba-tiba subjeknya cuma kayak nama kita doang, tapi buat posisi apa. Ya walaupun kita bisa lihat dari experience kalian, tapi kan belum tentu itu yang kalian mau kan. Siapa tahu kalian mau coba cross function, nyoba opportunity lain. Ya, ditambah yang gua tahu HR itu untuk nyari-nyari itu kan waktunya sedikit ya. Iya. Kadang-kadang lu scrolling tuh kayak lu pakai dating app gitu. Lu cuma beberapa detik, ini enggak nih, swipe kiri. Sehari kayak 100 applicant, kalau harus satu-satu lumayan juga ya. Iya gitu kan. Makanya nih HR itu waktunya sedikit untuk ngelihat lu, pastikan yang dilihat sama HR itu memang menarik dan menjual dirimu gitu. Oke, ini seru banget ya bahasan. Kayak gue sekarang mau langsung ngubah LinkedIn gue sama CV gue nih. Emang mau kemana Nat? Enggak, Jam. Gue di sini akan lama, Jam. Tenang aja, tenang. Tenang. Oke. Nah, kalau gitu kita bakal lanjut lagi ke tahap yang kedua nih, yaitu tahap interview. Tadi yang menebar jala tuh Kenapa? menarik tuh. Ini satu tips juga sebenarnya, terutama buat fresh graduate. Menurut gue menebar jala itu adalah hal yang positif juga. Karena gini, kita nggak tahu di company mana kita akan dipanggil. Walaupun let's say yang dipanggil itu bukan passion lo, at least lo ada pengalaman interview di suatu tempat. Jadi lo udah tahu nih kira-kira ke depannya kalau lo dipanggil lagi, pertanyaan apa sih yang keluar di interview gitu. Jadi menebar jala itu nggak selamanya negatif. Itu bisa jadi jalan buat kalian dapat experience lebih banyak untuk interview. Karena banyak loh orang yang udah experience tapi ketika interview itu masih gugup, masih nggak tahu ngeblank mau jawab apa, kayak gitu. Iya. Oke, berarti ini ada kaitannya sama tahap yang selanjutnya ya. Betul. Kalau gitu kita bahas nanti di part yang kedua tentang interview.